Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Mecha Arnold. Seperti biasa, kita akan belajar bersama. Tapi hari ini kita akan membahas salah satu akhlak dalam Islam, yaitu tanggung jawab. Kita akan bahas pengertiannya, jenis-jenisnya, dalil dari Al-Quran dan Hadis, manfaat dari sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir, refleksi penutup. Nah, sekarang kita mulai dulu dari apa sih sebenarnya tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menerima dan menjalankan amanah, serta siap menanggung akibat dari setiap perbuatan kita. Dalam Islam, ini termasuk akhlak yang mulia. Orang yang bertanggung jawab biasanya jujur, dewasa, dan bisa dipercaya. Adapun pentingnya tanggung jawab, emang ada? Jelas ada dong. Tanggung jawab itu penting banget karena bisa membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Dengan bersikap disiplin, jujur, dan bisa dipercaya, kita jadi lebih dihargai dan bisa jadi contoh bagi orang lain. Selain itu, tanggung jawab juga melatih kita untuk mandiri dan peduli. Kita nggak terbiasa nyusahin orang lain dan jadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dan yang nggak kalah penting, sikap tanggung jawab membuat kita lebih siap menghadapi masa depan. Karena dari kecil sudah terbiasa menyelesaikan tugas sendiri dan nggak lari dari tanggung jawab. Tapi permasalahannya, kadang kita justru lalai, sering menunda-nunda, dan akhirnya kewajiban yang seharusnya bisa cepat selesai jadi terbengkalai. Tanggung jawab itu luas, dan dalam Islam ada beberapa bentuk tanggung jawab yang penting untuk kita pahami. Pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menunjukkannya lewat ibadah yang sungguh-sungguh, seperti sholat, puasa, dan menjauhi segala larangannya. Kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Artinya, kita menjaga diri dari kebiasaan buruk, seperti menunda-nunda kewajiban atau bermalas-malasan. Karena saat kita menunda, kita sebenarnya sedang menumpuk beban untuk diri sendiri. Maka belajar dengan rajin, memilih teman yang baik, dan mengisi waktu dengan hal bermanfaat. Itu bagian dari mencintai dan menghargai diri kita. Yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua dan guru. Bersikap sopan, patuh, membantu tanpa diminta, dan menjaga nama baik mereka. Dan yang terakhir atau yang keempat itu tanggung jawab kepada sesama dan lingkungan. Dengan bersikap adil, jujur, tidak menyakiti orang lain, menjaga kebersihan, dan peduli pada sekitar kita, menunjukkan bahwa kita hadir sebagai bagian dari masyarakat yang baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, bahwa amanah atau tanggung jawab pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan menerimanya, karena sadar betapa beratnya beban itu, tapi manusia yang memikulnya karena manusia diberi akal dan hati nurani. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab itu bukan hal yang ringan. Kita sebagai manusia memang diciptakan untuk memikul amanah dengan sadar dan jujur. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Artinya dalam posisi apapun, sebagai anak, pelajar, kakak, adik, bahkan untuk diri kita sendiri, kita akan ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan. Dari dalil Al-Quran dan hadis tadi, kita jadi semakin paham bahwa tanggung jawab bukan sekedar tugas, tapi juga bentuk keimanan dan kedewasaan. Lalu, apa sih manfaatnya yang bisa kita rasakan saat kita bersikap tanggung jawab? Yang pertama, kita akan lebih dipercaya oleh orang lain. Karena orang yang bisa memegang tanggung jawab biasanya juga bisa dipercaya dalam hal apapun. Kedua, hidup kita jadi lebih tenang dan teratur, nggak terburu-buru, nggak dikejar deadline, karena semua dikerjakan dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, kita jadi lebih siap menghadapi ujian atau tantangan, karena kita terbiasa menghadapi konsekuensi, bukan lari dari masalah. Yang keempat, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, tanggung jawab itu menular, dan siapa tahu sikap baik kita bisa menginspirasi teman-teman di sekitar. Dan yang kelima, tentu saja pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amanah yang dijalankan dengan ikhlas pasti bernilai ibadah di sisinya. Nah, Allah bertanya dalam surat At-Takwir ayat 26, "Fa'aina tadhhabun?" Maka kemana kamu akan pergi? Ini bukan hanya pertanyaan biasa, tapi sebuah peringatan yang halus dari Allah. Kemana arah hidup kita sekarang? Apakah kita sudah memilih jalan yang benar? Karena setiap langkah dalam hidup akan dimintai pertanggungjawaban sebagai anak, sebagai pelajar, bahkan sebagai seorang hamba Allah. Nah, jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu terbaik untuk berubah, untuk memperbaiki diri adalah sekarang. Mulailah dengan hal kecil, seperti tidak menunda-nunda tugas, menepati janji, atau sekedar membantu tanpa diminta. Nah, dari situlah tanggung jawab akan tumbuh dalam diri kita,
dan semoga bisa menjadi bekal menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga materi tentang tanggung jawab ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat buat kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.